Halo mahasiswa sekalian, kembali berjumpa dengan saya Ibu Ayu di mata kuliah Mental Health Nursing 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah keperawatan harga diri rendah kronis. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran pada topik ini. Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori tentang konsep diri, yang mana ini telah kalian pelajari pada mata kuliah Mental Health Nursing 1. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi dari harga diri rendah kronis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi batasan karakteristik atau pengkajian pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Mahasiswa mampu mengembangkan intervensi untuk pasien dengan harga diri rendah kronis, serta mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Untuk selanjutnya, saya akan menyingkat harga diri rendah kronis menjadi HDRK. Pada bagian ini, mari kita ingat kembali tentang konsep diri. Konsep diri ini yang akan melandasi bagaimana seseorang itu akan memiliki harga diri yang tinggi atau harga diri yang cenderung rendah. Kita ingat bahwa konsep diri tersusun dari beberapa hal. Yang pertama, gambar diri atau citra diri. Gambar diri atau citra diri atau body image adalah persepsi individu terhadap tubuhnya. Jadi, apabila kita bertanya kepada pasien, kita bisa menyampaikan, Bapak, menurut Bapak, bagian tubuh mana yang paling Bapak suka? Atau juga bisa dengan pertanyaan negatif, Ibu, bagian tubuh mana yang paling kurang Ibu sukai? Kemudian, kita masuk ke personal identity atau identitas diri. Identitas diri adalah segala sesuatu yang mencirikan tentang diri individu tersebut. Bisa berupa hal yang physically ataupun yang hobi, ya, atau kemampuan. Contohnya, begini cara bertanyanya. Bapak atau Ibu, menurut Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri Ibu? Ibu bisa sebutkan dari fisik, ataupun kemampuan, ataupun hobi, ataupun kegemaran, ataupun asal daerah, dan lain-lain. Contoh jawabannya, saya Ayu, ciri-cirinya tinggi badan sekitar 150-an, kemudian rambutnya keriting, asalnya dari Sumatera Selatan, kemudian sukunya suku Jawa, kemudian hobinya memasak. Nah, itu yang dikaitkan dengan personal identity ya. Kemudian kita turun ke peran diri atau role performance. Performa peran ini adalah semua peran yang ada pada individu. Contohnya sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa. Nah, peran ini tentunya tidak hanya sebatas peran, melainkan juga disertai dengan tanggung jawab. Ketika kita menanyakan tentang peran diri kepada pasien, pastinya kita akan mengaitkan peran-peran yang menempel pada pasien ini dengan kondisinya saat ini. Jadi, adakah peran-peran yang menjadi bermasalah karena pasien mengalami penyakit atau dirawat di rumah sakit? Oke, sekarang kita masuk ke ideal diri atau ideal diri ya. Ideal self adalah bagaimana idealnya diri pasien menurut dirinya sendiri. Kita bisa bertanya dengan mengambil
salah satu peran. Contohnya, Bapak ketika memiliki peran sebagai seorang suami, seperti yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak peran sebagai suami itu idealnya seperti apa sih? Gitu. Ya. Jadi pasien nanti akan menyampaikan seharusnya sebagai seorang suami itu harus seperti ini. Nah, ini akan menjadi jembatan kita menanyakan tentang harga diri atau self esteem. Nah, ketika kita membahas tentang peran suami, Bapak sudah menyampaikan tentang idealnya seperti apa, dan Bapak bandingkan dengan apa yang sudah Bapak capai. Menurut Bapak, Bapak sudah cukup puas atau belum dengan diri Bapak? Gitu. Nah, di sini kita bisa nilai self esteem-nya itu tinggi atau baik atau rendah. Oke. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manifestasi dari harga diri rendah. Contohnya adalah adanya pengalaman yang menyebabkan individu ini bertanya-tanya tentang makna hidupnya atau nilai hidupnya. Contohnya adalah pengalaman kehilangan. Ketika kehilangan ini bisa sifatnya benda, bisa sifatnya hubungan, atau sifatnya kesehatan. Ya. Ketika kehilangan orang yang dikasihi contohnya. Kadang-kadang individu akan merasa menjadi rendah motivasinya, akan menjadi bingung untuk melanjutkan hidup, akan merasa kurang berarti ketika orang yang dikasihinya meninggalkannya. Nah, di sini yang akan bisa menggoyahkan self esteem atau harga diri seseorang. Kemudian adanya perubahan bentuk tubuh karena baik pertumbuhan ataupun karena penyakit. Pertumbuhan kok bisa menyebabkan harga diri rendah? Ya, contohnya adalah pertumbuhan dari anak-anak menjadi remaja. Ketika anak-anak mengalami berbagai perubahan bentuk dan pertumbuhan tubuhnya dan kurang diedukasi, kadang-kadang muncul rasa malu, apalagi kalau teman-teman sepantarannya belum mengalami hal yang sama. Nah, dia menjadi tidak percaya diri, dia menjadi merasa asing dengan tubuhnya. Begitu juga dengan penyakit. Penyakit yang membuat body image seseorang terganggu. Itu misalnya penyakit yang menyebabkan kerontokan rambut. Ya. Kemudian penyakit yang menghilangkan satu atau dua organ tubuh sehingga tidak bisa berfungsi. Atau penyakit yang membuat penampilan menjadi berubah drastis. Ini kadang-kadang membuat individu menjadi turun harga dirinya. Kemudian ability to meet expectation. Oke, jadi ketidakmampuan memenuhi ekspektasi. Ekspektasi dari lingkungan, ekspektasi dari orang tua, dari keluarga. Nah, ketika tidak bisa memenuhi ekspektasi dan ditambah dengan komentar-komentar yang negatif dari lingkungan, maka individu akan mudah mengalami harga diri rendah. Berikutnya adalah support dari lingkungan. Ya, bagaimanapun juga ketika mengalami kegagalan, bila mana support dari lingkungan itu baik dan menguatkan, maka individu itu juga bisa kok tidak berkembang menjadi harga diri rendah. Dan juga sebaliknya ya. Kemudian krisis situasional. Krisis situasional adalah krisis yang terjadi karena perubahan peran karena kedewasaan. Sehingga individu tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Contohnya adalah krisis karena peran menjadi ibu. Krisis karena dari yang tadinya individu usia produktif menjadi lansia, yang mana lansia menjadi kurang dalam hal produktivitas.
gitu. Jadi hal-hal inilah yang sedikit banyak bisa mempengaruhi harga diri seseorang. Oke, apa sih definisi dari harga diri rendah kronis? Harga diri rendah kronis adalah evaluasi diri yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif tentang dirinya, tentang kemampuannya. Di sini menurut Nanda disampaikan itu terjadi minimal 3 bulan. Ya, 3 bulan terus-menerus negatif tentang diri sendiri. Kemudian ada juga perasaan-perasaan seperti lemah, kemudian tidak ada harapan, tidak mampu apa-apa, tidak berarti, ataupun rapuh ya, seperti itu. Sekarang kita masuk pada batasan karakteristik. Ini penting karena ketika kita dapat mengenali tanda dan gejala yang spesifik pada pasien dengan harga diri rendah kronis, maka ini akan memudahkan kita mengkaji dengan lebih fokus dan terstruktur. Ini adalah tanda dan gejala mayor. Tanda dan gejala mayor adalah tanda dan gejala yang hampir selalu ada pada pasien dengan harga diri rendah kronis. Sudah dipisahkan antara subjektif dan objektif. Ketika melakukan pengkajian pada pasien dengan gangguan jiwa, kita tidak hanya berfokus pada data subjektif yang disampaikan oleh pasien, tetapi kita juga bisa melihat data objektifnya yang ditampilkan. Ini data subjektifnya, jadi pasien itu selalu menilai dirinya negatif, mengkritik dirinya, kemudian merasakan bahwa dirinya itu tidak berharga, kemudian malu dengan dirinya, merasa minder, kemudian merasa tidak mampu melakukan apapun, itu yang disampaikan ya. Lalu juga meremehkan kemampuannya, kemudian merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan apapun. Nah, untuk data objektifnya, biasanya pasien itu lebih sering menunduk. Yang kedua, kontak mata dengan perawat itu kurang. Kemudian tampak tidak tertarik dengan pembicaraan. Kemudian ekspresi wajahnya datar, tidak sesuai dengan perasaan ataupun dengan konteks percakapan. Kemudian ketika berbicara lebih lambat dan lebih pelan, dan pasiennya itu cenderung pasif ya. Oke, ini adalah tanda dan gejala minornya, yang mana berarti ini tidak selalu ada, tapi apabila ada pada pasien, ini juga bisa memperkuat kita mengangkat tentang harga diri rendah kronis. Yang pertama adalah pasien itu mengatakan bahwa dia sulit berkonsentrasi. Yang kedua, pasien mengatakan sulit untuk tidur, karena kita tahu juga bahwa pada pasien dengan gangguan jiwa itu banyak yang mengalami masalah tidur ya. Kemudian pasien merasa putus asa, pasien enggan untuk mencoba hal-hal yang baru, dan pasien menolak apabila diberikan feedback atau komentar yang positif tentang dirinya. Kemudian data objektifnya adalah si pasien ini selalu bergantung pada pendapat orang lain, kemudian sulit untuk memutuskan. Kita bisa lihat pasien ini untuk hal-hal yang sederhana menanyakan kepada perawat. Misalnya, baiknya aku makan dulu atau tidur dulu ya, gitu. Untuk beberapa hal yang sederhana pun sulit untuk memutuskan. Kemudian pasien itu selalu mencari afirmasi ya, atau mencari penguatan dari orang lain. Benar gak sih aku cantik misalnya? Benar gak sih ini gambaranku bagus, jelek ya? Kayak gitu. Kemudian pasien juga menghindari orang lain, dan pasien lebih memilih untuk sendiri. Nah, ketika bertemu pasien, tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengkajian. Tentunya berdasarkan konsep asuhan keperawatan jiwa Stuart, kita melakukan pengkajian dulu tentang faktor presipitasi atau pencetus timbulnya gejala,
dan faktor predisposisi. Kita ingat lagi bahwa predisposisi itu ada dari faktor biologi, aspek biologi, psikologis, dan sosial. Contohnya yang biologis itu seperti apa? Contohnya putus obat, penggunaan nafza, dan lain sebagainya. Psikologis itu contohnya adalah peristiwa traumatis, kemudian pola asuh, dan lain-lain. Nah, kalau sosial itu contohnya adakah nilai-nilai budaya, agama yang membuat si pasien itu merasa tertekan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lagi, ulangi tentang asuhan keperawatan, khususnya pengkajian dengan konsep Stuart. Kemudian setelah dapat predisposisi dan presipitasi, kita juga perlu tahu apa alasan pasien dibawa ke rumah sakit. Ya, untuk pasien-pasien dengan harga diri rendah kronis, biasanya dibawa ke rumah sakit itu karena fungsi sehari-harinya sudah terganggu. Contohnya tidak tidur selama 2 minggu, tidak mandi, tidak makan, tidak mau keluar rumah, mengurung diri, dan sebagainya. Selain itu, kita juga kaji tanda dan gejala mayor dan minor yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah kita menganalisis data, kemudian kita menegakkan diagnosis keperawatan HDRK, kita menentukan tujuan. Tujuan dari asuhan kita ini apa? Ada 3 ranah ya. Ranah kognitifnya atau ranah aspek kognitif adalah pasien itu mampu mengenali aspek positif dan kemampuan yang dimilikinya. Mengenali. Yang kedua setelah mengenali adalah mampu menilai. Dinilai mana aspek atau kemampuan yang bisa dilakukan di lokasi perawatan pasien. Yang ketiga, pasien diharapkan mampu memilih. Jadi mengenali, menilai, dan memilih. Ini masuk dalam aspek kognitif. Kemudian di aspek psikomotor, pasien kita harapkan mampu mempraktekkan aspek positif tadi, kemudian mampu membagikan kesuksesannya dengan orang lain, menyampaikan kepada orang lain ataupun kepada perawat. Sedangkan untuk aspek afektif, kita ingin pasien dapat merasakan manfaat dari latihan dan mampu mengapresiasi kemampuan yang sudah dia miliki. Ingat bahwa pada pasien dengan HDRK sangat sulit sekali untuk bisa mengapresiasi dirinya dengan apresiasi yang positif. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pemberian asuhan atau intervensi. Kita sudah mengkaji tadi tanda dan gejalanya, kemudian kita sampaikan kepada pasien. Ya, jadi pasien juga boleh tahu ya masalah yang sedang dihadapi itu apa. Bapak setelah melakukan wawancara, setelah melakukan pengkajian atau pemeriksaan melalui diskusi tadi, suster melihat ada satu masalah nih yang Bapak hadapi. Masalahnya adalah Bapak selalu menilai negatif tentang diri Bapak. Bapak tadi mengungkapkan Bapak tidak mampu apa-apa, Bapak tidak berharga, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita selesaikan. Ada beberapa kegiatan di depan nanti yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kita sebut masalah harga diri rendah. Harapan kita, harga diri ini akan menjadi baik. Ya, Bapak bisa kembali menilai kemampuan Bapak. Bapak bisa menghargai diri Bapak sebagai manusia yang berharga, yang mampu melakukan sesuatu, mampu mengapresiasi atau mampu menghargai apa yang Bapak miliki, dan lain sebagainya. Itu yang akan dijelaskan oleh perawat. Nah, pada pertemuan selanjutnya yang dilakukan adalah mendiskusikan aspek positif atau kemampuan pasien. Ya, ingat setiap kita bertemu pasien ada tahapannya.
pre-interaksi, kita harus tahu dulu background riwayat penyakitnya pasien. Kemudian kita udah tahu dari laporan perawat sebelumnya, kemampuan apa yang sudah dimiliki, atau kemarin itu habis tahapannya apa yang sudah dilalui. Kemudian orientasi. Orientasi kita ingat lagi ya, kita menjelaskan tujuan, perkenalan. Kalau udah beberapa kali berarti tidak usah perkenalan lagi, tapi mengevaluasi dan validasi. Nah, tahapan ini sampai dengan terminasi ini dilakukan di setiap pertemuan pasien. Di sini tidak ada SPSP lagi, tapi kita lihat kondisi pasien. Mana yang memungkinkan. Contohnya, nomor 1, ini mungkin bisa dilakukan di satu pertemuan. Kemudian nomor 2 dan 3, 2, 3, dan 4, itu bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Tapi tidak harus saklek ya, tidak harus kita paksakan harus seperti itu. Semua itu tergantung dari kondisi pasien. Kalau di pertemuan pertama, pasien belum mampu mengenal sama sekali kemampuannya, maka di pertemuan selanjutnya kita bantu lagi untuk hal yang sama, mengenali kemampuan positif atau aspek positif dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki pasien, seperti itu. Jadi yang pertama kita diskusikan aspek positifnya pasien itu apa saja. Bisa dari hobi, bisa dari kemampuan, ya. Kalaupun pasien tidak mampu nih menilai hobinya nggak ada, dia juga tidak bisa mempraktekkan kemampuan-kemampuan keterampilan. Cobalah kita lihat dari kehidupan sehari-hari, dari makan, dari mandi, berjalan, membersihkan rumah. Itu juga merupakan life skill. Ya, jadi itu juga merupakan kemampuan positif pasien. Jadi kita bisa support pasien dari life skillnya. Setelah itu, setelah mendiskusikan aspek positif pasien, kita mendiskusikan kemampuan positif yang masih bisa menilai, yang masih bisa dilakukan di rumah sakit. Contohnya adalah ada beberapa kemampuan nih yang dimiliki. Pasien mampu membuat robot, kemudian pasien mampu main drum, pasien mampu naik gunung, kemudian pasien mampu memimpin senam. Kira-kira dari 4 kemampuan ini yang paling mampu, yang paling memungkinkan dilakukan di rumah sakit itu yang mana? Ya, memimpin senam tentunya. Oke, tapi ini tidak datang dari perawat. Kita minta si pasien menilai. Jadi jawaban itu datang dari pasien. Perawat hanya memfasilitasi pasien untuk bisa menentukan. Ingat bahwa menentukan sesuatu, memutuskan itu adalah keputusan-keputusan sederhana yang meningkatkan fungsi kognitifnya pasien, ya. Kemudian nomor 3, kita membantu pasien sehingga pasien bisa memilih mana yang mau dipraktekkan. Syukur-syukur bahwa keterampilan atau kemampuan positifnya itu banyak ya, bisa kita kumpulkan. Sehingga bisa kita lakukan dalam 2, 3, 4 hari kemampuan-kemampuan pasien. Sehingga semakin banyak kemampuan atau keterampilan yang dimiliki, pasien akan merasa, wah, saya ini ternyata bisa ya. Saya ternyata berharga karena saya mampu loh melakukan ini dan itu, gitu. Kemudian kita mendampingi pasien, nomor 4. Mendampingi pasien dalam melatih aspek positifnya. Contohnya tadi aspek positifnya bernyanyi, melukis, mewarnai, memimpin senam. Nah, yang perlu diperhatikan oleh perawat, kita mendampingi pasien melatih aspek positifnya. Berarti kita juga membantu pasien bisa mempersiapkan alat-alatnya, sarana prasarana, bahkan lingkungan. Jadi, tidak membiarkan pasien ini berlatih sendiri. Tahapannya adalah latihan didampingi perawat, barulah latihan mandiri. Dicontohkan dulu, lalu mandiri, lalu didampingi perawat, lalu yang terakhir adalah mandiri tanpa kontrol dari perawat. Nah gitu ya, jadi
harus dilihat, didampingi perawat, dan kemudian dievaluasi bersama. Setelah tadi kita bersama-sama melatih kemampuan Bapak menggambar, ini udah 20 menit, bagaimana? Apa yang Bapak rasakan? Gambarannya bagus nggak? Kemudian setelah menggambar ini, perasaan yang muncul apa? Senangkah? Bahagiakah? Atau bagaimana? Kita explore, kita gali perasaannya pasien. Oke, kemudian nomor 5, nomor 6 itu bisa kita lakukan di setiap bertemu pasien. Nomor 5 adalah memberikan penguatan positif, pujian. Kita bisa berikan di setiap pasien selesai melakukan aktivitasnya. Kemudian kita minta pasien untuk membagikan pengalamannya tadi kepada perawat ataupun kepada orang lain. Ya, jadi oke, Bapak tadi sudah mewarnai, sekarang yang perlu dilatih adalah Bapak mampu membagikan pengalaman tadi, menceritakan kepada satu orang teman. Ayo, kita cari teman, lalu Bapak silakan sharing dengan teman tersebut. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita latih pasien untuk mempraktekkan aspek-aspek lainnya. Kalau tadi ada 3, berarti pertemuan itu bisa gantian. Pertemuan selanjutnya aspek kedua, pertemuan selanjutnya lagi adalah kemampuan yang ketiga. Dan kita minta pasien memasukkan kegiatan melatih aspek positif tadi masuk ke dalam daily activity, jadwalnya si pasien untuk latihan. Ingat bahwa kemampuan-kemampuan untuk mengatasi masalah HDRK ini perlu dilatih. Tidak hanya ketika pasien bersama dengan perawat, tetapi perlu dilatih mandiri dengan evaluasi oleh perawat pada pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi ya. Evaluasi ini kapan sih kita lakukan? Evaluasi ini bisa kita lakukan langsung setelah selesai bertemu dengan pasien. Ya, di tahap akhir dari fase kerja, kita bisa evaluasi ada 3 nih. Tanda dan gejala, kemampuannya meningkat, dan perasaannya seperti apa. Jadi misalnya gini, setelah melatih aspek positifnya, ya tadi aspek positifnya kita ambil contoh adalah menari. Nah, Ibu tadi kan Ibu sudah berlatih menari. Nah, yang suster lihat tadi Ibu menari dengan sangat semangat, kemudian gerakannya itu sangat baik ya. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai kemampuan Ibu dalam menari? Oh, saya ternyata bisa ya suster, misalnya gitu. Menari, ternyata gerakannya itu meskipun susah tapi saya bisa hafal gerakannya. Nah, ini kan kita bisa menilai tanda dan gejalanya yang sebelumnya saya nggak bisa, saya tidak mampu melakukan apapun, sekarang berubah menjadi, oh ternyata saya bisa melakukan atau menghafal gerakan tari. Jadi ada perubahan sign and symptom. Kemudian ability, ada nggak kemampuan yang bertambah? Sebelumnya dia tidak mampu melatih aspek positifnya. Setelah pertemuan dengan perawat, pasien mampu melatih aspek positifnya. Ada 1 aspek dari 3 aspek yang sudah dilatih, berarti kemampuannya meningkat. Yang ketiga adalah evaluasi perasaan. Bagaimana setelah melatih kemampuan atau aspek positif yang Ibu miliki? Oh, rasanya senang ya suster. Saya senang karena ternyata saya bisa menari. Selama ini saya tidak sadari itu, misalnya seperti itu. Jadi 3 hal ini bisa langsung kita evaluasi saat itu juga setelah kita melakukan intervensi. Jadi evaluasi itu tidak di akhir intervensi. Tadi ada misalnya ada 10, di nomor 10 baru dievaluasi, tidak. Tetapi setiap bertemu dengan pasien setelah selesai melakukan intervensi,
kita langsung evaluasi di situ. Tentunya sign and symptom dari awal pengkajian dengan setiap hari pertemuan itu akan berbeda seharusnya ya. Nah, ini ada quotes, do what you write, write what you do. Ya, jadi lakukan apa yang kamu tulis. Tulislah apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu tulis di rencana keperawatan. Rencana keperawatannya sudah bagus, sudah spesifik, sudah tepat mencapai goals, sudah dilakukan. Nah, saatnya untuk menulis apa yang sudah kita lakukan. Ya, implementasi kita lakukan, kita tuliskan di catatan keperawatan berdasarkan waktu, based on time sequence, dari pagi sampai siang. Itu nggak mungkin cuma satu kali bertemu pasien, bisa beberapa kali dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, misalnya 15 menit, 20 menit, 15 menit. Setiap pertemuan pun itu yang dibahas harus beda-beda dan harus clear di awal. Kita nih bertemu 15 menit mau membahas apa itu harus jelas gitu ya. Jadi kita tulis berdasarkan urutan waktu. Jangan lupa selain intervensi apa yang dilakukan, tuliskan juga respon pasien. Respon pasien itu berarti respon yang kita dapatkan setelah kita melakukan evaluasi. Oke, pada slide sebelumnya. Jadi ada kemampuan, ada tanda dan gejala, dan ada perasaan. Itu yang kita tuliskan di dalam respon pasien di implementasi. Kemudian evaluasi, SWOT. Ya, evaluasi ini kita tuliskan per shift dan per diagnosis keperawatan. Jadi nggak bisa itu satu hari cuma satu SWOT untuk semua diagnosis, tidak begitu ya. Jadi kalau evaluasi per diagnosa, per shift. Subjektif, objektif tentunya adalah yang terbaru di akhir, di ending shift itu kira-kira subjektif dan objektifnya seperti apa. Bisa saja dari 2 kali pertemuan, subjektif yang pertama ini masih kurang komunikasi dengan perawat karena belum trust. Ketika pertemuan kedua, subjektifnya sudah ada karena sudah mulai trust. Jadi yang diambil adalah yang terakhir, yang terupdate, tanda dan gejala yang terupdate dari pasien. Ini bisa saja berubah dari data di pengkajian awal. Ya, jadi jangan memindahkan data pengkajian ke data SWOT, itu salah. Tapi data subjektif dan objektif harus dikaji, harus dievaluasi di akhir setiap bertemu pasien ketika melakukan intervensi. Begitu. Nah, ini adalah riset-riset tambahan ya untuk pengetahuan kita bahwasanya untuk pasien dengan harga diri rendah kronis ini, ketika dilakukan asuhan keperawatan, setelah melakukan terapi generalis yang kita pelajari hari ini, bisa juga dilakukan terapi spesialis. Tentunya bukan oleh mahasiswa nurse, melainkan mahasiswa spesialis ya, nurse spesialis. Terapi-terapi apa saja sih yang makin memperbaiki tanda dan gejala dan kemampuan pasien? Antara lain terapi cognitive behavior, CBT, family psychoeducation, ya, tentunya ini melibatkan keluarga, dan supportive therapy. Gitu. Kalau kalian penasaran, maka kalian bisa baca lagi literatur, baca lagi riset-riset, banyak sekali sekarang riset tentang asuhan keperawatan untuk pasien dengan diagnosis yang spesifik, diagnosis keperawatan jiwa. Ini adalah referensi-referensi yang kita gunakan. Demikian akhir dari presentasi saya.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom diskusi, atau juga bisa menginformasikan pertanyaan tersebut melalui email. Terima kasih, sampai jumpa.